akan menjadikan penyesalan di hari kiamat nanti. Kalian akan menyesal. Tidak ada satupun pemimpin di muka bumi ini yang tidak menyesal ketika nanti di akhirat. Makanya kalau ada orang menjadi pemimpin, lalu dia bisa menikmati kepemimpinannya, tidak akan dia mampu untuk berbahagia di akhirat. Orang yang menjadi pemimpin di dunia, tentu dia akan sengsara dan sangat susah hidupnya. Waktu untuk keluarga berkurang, waktu untuk dirinya berkurang, semuanya berkurang. Nah, beda dengan orang sekarang ya. Berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Nyogok sana, nyuap sana, bayar, pakai kalau sudah mau pilkada, ngamplopi kepala-kepala tokoh-tokoh agama, diamplopi, didatangi untuk supaya nanti mendukung dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bih Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau menyampaikan di dalam kitabnya Da'watut Tammah, yakni sebuah nasihat, sebuah dakwah menurut pedoman yang tidak keluar dari rel Nabi Muhammad SAW. Di dalam fasal yang ketiga, nasihat, peringatan, teguran, dan himbauan bagi para pemimpin, bagi para penguasa, bagi para raja dan pemerintahan dari golongan umat Islam. Ini nasihat untuk mereka semua yang mereka menjabat, yang mereka menjadi pemimpin di daerah umatnya Nabi Muhammad SAW. Fa'lamu, ketahuilah, keberadaan pemerintah adalah suatu perkara yang sangat berat, dan manusia tidak ada yang bisa keluar dari perkara ini. Manusia pasti terlibat di dalam urusan ini. Pemerintahan suatu perkara yang berbahaya dan pemimpinnya berada dalam puncak bahaya. Jadi setiap pemimpin yang memiliki satu perkara yang berbahaya dalam rakyatnya, dalam keadaan berbahaya, tentu pemimpinnya lebih berbahaya daripada rakyatnya. Maka jika mereka, para pemimpin ini, menjalankan kewajibannya kepada para hamba-hamba Allah, niscaya mereka akan mengalami satu perkara yang sangat penat dan lelah. Jadi tidak ada ceritanya seorang pemimpin pemerintahan itu mereka yang tidak mengalami satu perkara yang sangat membuat dirinya gelisah, yang membuat dia pusing, yang membuat dia sumpek, suntuk, penuh dengan bahaya, penuh dengan ancaman, penuh dengan kerugian. Itu adalah wujud kepimpinan. Makanya sungguh heran jika ada orang berebut menjadi pemimpin. Ini sungguh heran ini. Padahal hakikat daripada seorang pemimpin ini pasti dia akan mengalami satu kepenatan yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW, beliau ini pun mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Kalian semua ini pemimpin. Jadi di antara kita tidak ada yang tidak menjadi pemimpin. Semua kita ini pemimpin. Kalau dia sebagai kepala rumah tangga, berarti dia menjadi bapaknya yang menanggung jawab dari segala perkara yang ada di dalam rumah tersebut. Kalau ada istrinya tidak pakai jilbab, buka aurat, dia akan diazab dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anaknya yang sampai berbuat salah, ada anaknya yang sampai berbuat maksiat, ada yang mabuk, ada yang mencuri, maka dia harus benar-benar mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya, kita pun yang belum menikah, belum berumah tangga, kita pun menjadi pemimpin. Pemimpin atas apa? Atas segala panca indera yang Allah berikan kepada kita. Itu akan ditanyakan kepada Allah. Ditanya oleh Allah, bagaimana engkau menggunakan kedua matamu, bagaimana engkau menggunakan telingamu, bagaimana engkau akan menggunakan tanganmu, seluruhnya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha saqawnu nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian kelak akan berebut kepimpinan. Kelak kalian akan berebut menjadi penguasa.
kelak kalian akan mempertaruhkan segala apapun yang kalian punya untuk menjadi kepala di dalam satu pemerintahan. Ini Nabi Muhammad sudah mengatakan demikian. Wa innaha, dan sesungguhnya hal itu akan menjadikan penyesalan di hari kiamat nanti. Kalian akan menyesal. Tidak ada satupun pemimpin di muka bumi ini yang tidak menyesal ketika nanti di akhirat. Makanya kalau ada orang menjadi pemimpin, lalu dia bisa menikmati kepemimpinannya, tidak akan dia mampu untuk berbahagia di akhirat. Orang yang menjadi pemimpin di dunia, tentu dia akan sengsara dan sangat susah hidupnya. Waktu untuk keluarga berkurang, waktu untuk dirinya berkurang, semuanya berkurang. Nah, beda dengan orang sekarang ya. Berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Nyogok sana, nyuap sana, bayar, pakai kalau sudah mau pilkada, ngamplopi kepala-kepala tokoh-tokoh agama, diamplopi, didatangi untuk supaya nanti mendukung dia. Ini terjadi kata Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ini mengatakan kepada kalian para pemimpin, Allahumma man wali min amri ummati syai'a fasaqqa alaihim fashkuk alaih. Ya Allah, barang siapa yang memimpin sebagian dari umatku lalu memberatkan mereka. Ada pemimpin memberatkan umat Rasulullah, fasyaqqa alaihim fashkuk alaih. Ketika memberatkan umatku, maka beratkanlah atasnya. Jadi orang kalau sudah memberatkan umatnya Rasulullah jadi pemimpin, belum menaikkan BBM, belum menaikkan tarif listrik, menambah, menjadi berat atas kepemimpinan dia, menjadi berat umatnya Rasulullah, maka dia akan diperberat ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Man min walin ala nasi ila ji'a bihi yaumal qiyamah maghlulatan yadahu ila unuqih. Jadi tak seorang pun yang memimpin manusia kecuali kelak di hari kiamat akan datang dalam keadaan terikat tangannya ila unuqih. Jadi seperti ini posisinya, ditekuk begini, nempel antara leher sama lututnya, ditarik begini oleh malaikat. Fakkahu adluhu wa abqahu jawrahu. Maka semua pemimpin itu akan diberlakukan sama oleh Allah. Dia baik atau tidak baik, ya. Dia baik atau tidak baik dalam keadaan seperti itu. Maka yang bisa melepaskan ikatan di tangannya dan bisa membuat dirinya tegak lagi, yaitu keadilan yang telah dia perbuat. Ketika dia berbuat adil, ketika dia berbuat amanat, tidak berbohong, tidak berkhianat, maka terlepaslah ikatan tersebut. Jadi tanpa terkecuali, siapapun yang menjadi pemimpin akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang nggak mau jadi pemimpin. Ini jadi pemimpin jadi rebutan, naudzubillah min dzalik. Atau sebagai kezalimannya dia akan menghukumnya. Jadi ikatan itu akan menjadi tambah seret, tambah ditarik, tambah terbelenggu, tambah antara leher dan lututnya semakin bertemu dan semakin keras ikatan tersebut sehingga dia sampai menjulurkan lidahnya, naudzubillah min dzalik. La yawadanna rijalun law anna dawaibahum mulaqatun bitharaya walam yalu min amri nasi syai'ah. Rasulullah mengatakan seseorang akan menginginkan rambut mereka yang akan dikepang tergantung pada binatang. Maka mereka ini merasa tak akan pernah bertanggung jawab atas perkara manusia sedikit pun. Maknanya seseorang ini akan diikat dengan rambut yang dikepang seperti binatang, dan mereka ini tidak akan pernah mengakui apa yang pernah dia lakukan di dunia. Jadi pemimpin ini, makna dalam hadis ini, seseorang ini tak akan berani mengakui dirinya sebagai pemimpin. Tapi kalau di muka bumi, saya ini pejabat, bener enggak? Saya ini pejabat loh, saya ini anggota dewan loh, saya ini seorang gubernur, saya ini seorang pemerintah. Tapi mereka nanti di akhirat nggak ada yang berani mengakui dirinya sebagai pemimpin. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Jadi pemimpin ini naudzubillah min dzalik sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kam min muhawwidhin fi malillahi ta'ala bighairi haqq lahun naru yaumal qiyamah. Berapa banyak orang yang ikut campur dalam hal Allah, dalam harta Allah,
tanpa memilih hak, sehingga baginya api di hari kiamat. Banyak orang ini yang memimpin, akhirnya hartanya terkontaminasi dengan harta-harta yang tidak halal, banyak. Makanya hati-hati dalam menjadi seorang pemimpin. Jangan ada yang mampu dan jangan ada yang mau mereka untuk menjadi pemimpin umat Nabi Muhammad SAW.